Jelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar, PSSI tak main-main. Garuda Muda bukan hanya biasa di lapangan latihan, mereka disiapkan untuk menantang dunia lewat laga-laga uji coba penuh makna. Salah satunya melalui turnamen spesial yang digelar di tanah sendiri, Piala Kemerdekaan 2025. Jelang kick-off Piala Dunia U17 2025, PSSI undang dua negara peserta ikuti Piala Kemerdekaan 2025. Saat ini, pasukan Nova Arianto tengah menjalani pemusatan latihan. Selanjutnya, skuad Garuda Muda akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol. PSSI juga akan menggelar Piala Kemerdekaan di Medan, Sumatera Utara. Hal itu dilakukan sebagai ajang persiapan Timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar pada November mendatang. Turnamen itu rencananya akan digelar pada Agustus di Stadion Utama Sumatera Utara, dengan kini sudah ada dua tim yang dikonfirmasi turut serta, yaitu Afrika Selatan Afrika dan Tajikistan Asia. Piala Dunia ini justru menjadi momen penting juga untuk tim U17 kita. Karena itu, training camp di Bali untuk Timnas U17 sudah berjalan hampir 1 bulan. Tetapi kita juga harus memberi kesempatan mereka juga uji coba, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dua negara itu, kata Erick, diundang karena pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, ingin mencoba banyak strategi permainan melawan karakteristik negara-negara yang berada di satu grup dengan mereka di Piala Dunia U17. Di turnamen kelompok umur itu, Garuda Muda tergabung di grup hari bersama Brasil Amerika Selatan, Honduras Amerika Utara, dan Zambia Afrika. Karena kemarin Coach Nova ingin mencoba beberapa style permainan. Karena kan di grup kita itu juga ada yang dari Afrika, ada yang Amerika Latin. Ini sekedar kita mengukur saja, ucap dia. Kita masih mencari satu peserta lagi, kalau bisa dari Amerika Latin, tapi memang kendala jarak tempuh yang mencapai 36 jam. Kalau tidak bisa ya kita cari dari yang dekat agar bisa hadir mengisi Piala Kemerdekaan, lanjut dia. Saat ditanya apakah di turnamen ini akan ada hadiah untuk tim yang juara, Erick mengatakan untuk saat ini pihaknya tidak berpikir manfaat lain untuk setiap tim peserta, kecuali kesempatan uji coba. Kalau saya melihat Piala Kemerdekaan ini jangan diposisikan langsung komersial. Banyak negara yang hadir ini ingin uji coba, kata Menteri BUMN tersebut. Adapun, Afrika Selatan dan Tajikistan juga merupakan peserta Piala Dunia U17 ke 2025. Afrika Selatan, yang akan memainkan partisipasi keduanya, tergabung di grup A bersama Qatar, Italia, dan Bolivia. Sementara untuk Tajikistan yang akan memainkan edisi Piala Dunia U17 ketiganya, tergabung bersama Amerika Serikat, Burkina Faso, dan Republik Ceko di grup I. Indonesia tengah bersiap menyambut hajatan sepak bola akbar untuk kelompok usia muda. Piala Dunia U17 2025 di Qatar yang akan digelar pada November mendatang. Dan dalam rangka mengasah kemampuan sekaligus memperkaya jam terbang Timnas U17 Indonesia, PSSI akan menggelar turnamen bertajuk Piala Kemerdekaan 2025 di Medan, Sumatera Utara. Turnamen ini bukan sekadar seremoni perayaan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Lebih dari itu, ajang ini dirancang sebagai panggung uji coba yang realistis dan menantang bagi anak asuh Nova Arianto sebelum bertarung di level dunia. Dua negara sudah dipastikan ikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan bahwa dua negara peserta telah mengonfirmasi keikutsertaan mereka. Afrika Selatan wakil dari Afrika, Tajikistan wakil dari Asia. Menariknya, kedua negara ini juga merupakan kontestan resmi di Piala Dunia U17 ke 2025. Piala Dunia ini justru menjadi momen penting juga untuk tim U17 kita. Karena itu, training camp di Bali sudah berjalan hampir 1 bulan. Tetapi kita juga harus memberi kesempatan mereka untuk uji coba, ujar Erick dalam pernyataannya. Kenapa Afrika Selatan dan Tajikistan? Pemilihan dua tim ini bukan tanpa alasan. Nova Arianto selaku pelatih kepala Timnas U17 ingin menguji skuadnya dengan berhadapan melawan tim-tim yang memiliki gaya bermain khas dari berbagai benua, terutama untuk mensimulasikan lawan-lawan yang akan dihadapi di fase grup Piala Dunia nanti. Sebagai catatan, Indonesia tergabung di grup hari bersama
Brasil Amerika Selatan, Honduras Amerika Utara, Zambia Afrika Coast Nova ingin mencoba beberapa style permainan. Karena di grup kita ada yang dari Afrika dan Amerika Latin. Ini sekedar untuk mengukur saja, lanjut Erik. Dengan kehadiran Afrika Selatan, Garuda Muda akan mendapatkan kesempatan berharga untuk memahami tipikal permainan Afrika yang biasanya mengandalkan fisik dan kecepatan tinggi. Sementara Tajikistan, yang bermain di level kompetitif Asia Tengah, juga dikenal punya kedisiplinan taktik tinggi. Rencana lokasi dan jadwal turnamen-turnamen Piala Kemerdekaan 2025 rencananya akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Susu, Medan, pada bulan Agustus tahun 2025. PSSI ingin memanfaatkan stadion baru tersebut sebagai ajang uji coba sekaligus mempromosikan atmosfer sepak bola keluar Pulau Jawa sebagai bagian dari visi nasionalisasi persepakbolaan tanah air. Masih cari lawan tambahan dari Amerika Latin. PSSI juga masih menjajaki kemungkinan menghadirkan satu tim tambahan dari kawasan Amerika Latin. Negara itu diharapkan bisa menjadi lawan latih tanding yang ideal karena gaya mainnya mirip dengan Brasil dan Honduras. Namun, tantangan jarak dan logistik menjadi kendala tersendiri. Kita masih mencari satu peserta lagi, kalau bisa dari Amerika Latin. Tapi memang kendala jarak tempuh mencapai 36 jam. Kalau tidak bisa, ya kita cari dari yang dekat agar bisa hadir, ujar Erik. Bukan ajang komersial, tapi ajang serius. Erik menegaskan bahwa Piala Kemerdekaan ini bukan untuk kepentingan komersial, melainkan demi kepentingan teknis murni, yakni untuk mengembangkan kemampuan Garuda Muda lewat uji tanding yang nyata. Kalau saya melihat Piala Kemerdekaan ini jangan diposisikan langsung komersial. Banyak negara yang hadir ini ingin uji coba, tegasnya. Profil singkat lawan-lawan timnas di Piala Kemerdekaan Afrika Selatan U17 Piala Dunia U17 2025 menjadi partisipasi mereka yang kedua. Tergabung di grup A bersama Qatar, Italia, dan Bolivia. Dikenal memiliki pemain-pemain cepat dan berani duel. Tajikistan U17 ini akan menjadi penampilan ketiga mereka di ajang Piala Dunia U17. Masuk grup E bersama Amerika Serikat, Burkina Faso, dan Republik Ceko. Gaya main khas Asia Tengah dengan pressing intens dan lini tengah disiplin. Training camp ke Spanyol. Agenda selanjutnya setelah menyelesaikan pemusatan latihan di Bali, skuad Garuda Muda akan melanjutkan persiapan ke luar negeri. Spanyol menjadi destinasi berikutnya sebagai bagian dari persiapan menuju Qatar. Kombinasi antara TC di dalam negeri, turnamen Piala Kemerdekaan, dan latihan di Eropa diharapkan bisa mematangkan kemampuan teknis, fisik, dan mental para pemain muda Indonesia. Kesimpulan, Garuda Muda siap terbang lebih tinggi. Dengan rangkaian persiapan yang semakin matang, Timnas U17 Indonesia benar-benar dipersiapkan untuk tak sekadar berpartisipasi, melainkan tampil kompetitif di panggung Piala Dunia. Piala Kemerdekaan 2025 bisa jadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan pasukan muda Indonesia, sekaligus menjadi hadiah istimewa untuk rakyat Indonesia di ulang tahun kemerdekaan ke-80. PSSI telah mengambil langkah berani dan visioner dengan menggelar Piala Kemerdekaan 2025 sebagai ajang persiapan menjelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Turnamen ini bukan hanya simbol perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, tetapi juga cermin dari keseriusan bangsa dalam membangun fondasi sepak bola usia muda. Dengan menghadirkan tim-tim dari berbagai benua, Garuda Muda akan mendapat kesempatan berharga untuk menguji diri, memperkaya taktik, dan memperkuat mental tanding. Langkah ini menegaskan bahwa sepak bola bukan sekadar hiburan, tetapi bagian dari upaya kolektif membentuk generasi yang tangguh, disiplin, dan siap bersaing di level global. Harapan kini tertuju pada Nova Haryanto dan pasukannya bukan hanya untuk tampil baik di turnamen uji coba ini, tetapi juga untuk memberikan yang terbaik saat tampil di Piala Dunia nanti. Karena di balik setiap peluit kick-off dan setiap langkah di atas rumput hijau, ada 2 jutaan rakyat Indonesia yang ingin melihat anak-anak negeri ini berjaya, bukan hanya sebagai peserta, tapi sebagai pesaing yang diperhitungkan. Merdeka bukan hanya soal masa lalu tapi juga bagaimana kita bertarung hari ini demi masa depan. Di lapangan bola, Garuda Muda membawa harapan itu.